Om Swastiastu. Saya Eka D. Aryana Putra, guru dari SMA Negeri Bali Mandara. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi materi terkait surat lamaran pekerjaan KD 3.2 tentang unsur kebahasaan. Adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai dalam pembelajaran memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. IPK dalam pembelajaran adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan berupa kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan. Kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan berupa ejaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan tiga, menyimpulkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan dalam pembelajaran yang hendak dicapai adalah ada 3 sesuai dengan paparan IPK yang telah saya sebutkan tadi. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dikirim oleh pencari kerja untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan secara umum ada 8. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, lampiran dan hal. 3, alamat surat. 4, salam pembuka. 5, alinea pembuka. 6, isi. 7, penutup. 8, tanda tangan dan nama terang. Format dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ini adalah format umum yang digunakan, dan unsur-unsur lamaran pekerjaan itu dipaparkan secara lebih detail pada unsur keterangan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan terkait unsur kebahasaan secara lebih detail. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, kubur tambahan, 8 Agustus 2020. Penulisan Agustus itu tidak boleh diganti dengan angka. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam, titik. Angka dalam kolom lampiran harus ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 4 lembar. 4 itu tidak boleh diganti dengan angka. Hal, kalau lamaran pekerjaan bisa menggunakan hal lamaran pekerjaan. Alamat surat, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Ketiga, jabatan tidak menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Bapak atau ibu diperbolehkan jika diikuti nama. Keempat, jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN. 5. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing barisnya. Contoh, YTH titik, Manajer Sukses Mandiri, Jalan Ahmad Yani 23, Singaraja. Salam pembuka. Salam pembuka yang lazim digunakan adalah dengan hormat. Dengan hormat di kapital, H kecil diikuti koma. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau disebut tesis. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. 1. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal digunakan huruf kecil karena dianggap lanjutan dari kalimat di atasnya. 2. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Pada bagian ini juga harus dicantumkan posisi apa yang ingin dilamar. Isi selanjutnya, yang ketiga, menyatakan lampiran. Dalam lampiran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh
instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Pada bagian ini yang harus diperhatikan adalah penggunaan kata baku yang sering salah. Misalnya fotokopi, itu yang baku adalah foto biasa, KOPI biasa, ditulis serangkai. Yang kedua, ijazah harus menggunakan set. Legalisir itu tidak baku, yang baku legalisasi. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dalam perusahaan Bapak. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Atau, demikian surat lamaran saya ini. Atas pertimbangan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Pada bagian penutup yang sering salah adalah penggunaannya. Misalnya, atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Itu bentuk yang salah karena nya adalah orang ketiga. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi bagian penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh yang lazim dipakai adalah hormat saya H kapital, S kecil diikuti koma. Selanjutnya tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, koma, tanda tangan, nama lengkap. Nama lengkap ini tidak perlu diapit kurung atau diisi garis bawah. Ini salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang disusun oleh siswa. Saya bisa analisis satu kesalahan, yaitu penggunaan angka 4 pada lampiran. Harusnya yang benar adalah 4 ditulis. Pada kesempatan ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.